Iris Yeti Dirk de Boele, nama lahirnya, nama yang mewakili ayah Polandia dan ibu Cirebon, Jawa Barat. Tapi publik kemudian mengenal dia dengan Iris Bella. Sejak kecil hidupnya penuh warna, bukan semata karena ia terlahir sebagai anak blasteran, tetapi lebih karena ia dan keluarganya selalu berpindah dari satu kota ke kota lain. Aku sih masa kecilnya, aku selalu pindah-pindah dari kecil. Aku lahir di Cirebon 7 atau 8 tahun, abis itu aku pindah ke Bali. Pindah ke Bali hampir 5 tahun, lalu aku pindah ke Bandung. Pindah ke Bandung setahun, lalu aku pindah sekarang ke Jakarta sampai saat ini, nggak pindah-pindah. Cuman ya memang dari kecil lah begitu. Dan itu juga stay di satu kota juga, tapi kayak rumah tuh ngontrak. Jadi hampir setiap 2 tahun tuh pasti kita pindah, Jadi nomaden lah pokoknya kehidupannya. Hidup nomaden meski menimbulkan banyak kesulitan, Bella toh tetap menikmatinya. Sebab dari situ pula ia banyak menimba pengalaman dan yang begitu melekat dalam benaknya adalah sepenggal kisah hidup di Pulau Dewata Bali. Seru sih, banyak banget pengalaman, banyak. Apalagi kan aku pindah-pindah ya gitu, dan aku juga sempat tinggal di Bali kan. Maksudnya kadang-kadang kalau dipikir-pikir Bali juga tuh bukan seperti Indonesia sih, karena memang banyak orang asing dan kehidupannya juga lebih ke barat-baratan. Jadi sempat merasakan itu juga. Terus sempat tinggal di Bandung lagi, tiba-tiba dari ya hidup yang di Bali gitu, tiba-tiba langsung ke sekolahan Muslim yang tadinya aku ke sekolah tuh pakai kaos doang, nggak ada uniformnya tuh kaos doang, seragam kaos. Bawahnya terserah kita mau pakai apa, mau pakai celana pendek pun juga nggak masalah gitu. Lalu aku pindah ke Bandung. Nah ke Bandung itu aku pakai rok panjang terus aku pakai lengan panjang. Ya masuk ruangan tuh harus assalamualaikum kayak gitu. Pokoknya gitulah. Bella kecil sangatlah kontras dengan Bella yang dikenal publik sekarang. Jika publik ini mengenal dia sebagai sosok gadis yang kalem dan feminim, Bella kecil adalah bocah super tomboy. Aku waktu sekolah dulu emang lumayan tomboy sih termasuknya, terus lebih kayak gila olahraga. Sama sekali dulu aku nggak ada cita-cita untuk jadi artis, apalagi untuk syuting kayak gitu. Drama aja di sekolah dulu nggak suka. Aku tuh pasti olahraga terus gitu. Apalagi di Bali itu kan kita selalu lawan antar sekolah. Misalnya sekolah aku itu lawan sekolah Perancis, sekolah Inggris, apa pokoknya segala macam kita selalu menang apapun itu. Namanya kan BSSC ya. BSSC itu panjangan dari apalah nggak tahu, lupa. Pokoknya BSSC itu setiap 3 bulan tuh ganti-ganti. Pertama misalnya basket, itu kita menang. Terus kayak soccer, terus kita menang, volley. Ya, pokoknya gitulah. Pokoknya tim aku tuh juara lah untuk kalangan umur kita. Sekolah waktu di Bali itu teman-teman aku juga dari berbeda negara. Ada yang dari Prancis, ada yang orang Jepang, ada yang orang Cina, ada yang orang Kanada. Pokoknya macam-macam negara deh. Dan itu kita 7 orang itu tuh berbeda-beda gitu. Lucu sih. Terus kita misalnya lagi mau tanding di mana kita naik truk, bukan truk, kayak jeep terbuka gitu, lucu-lucu deh. Juga pesona kecantikan Bella yang terpancar saat ini mungkin tak terlihat ketika ia masih kanak-kanak. Sebab bila kini Bella akrab dengan make up, dulu Bella adalah anak yang jarang mandi. Kayak males mandi, terus jarang nyisir, apa segala macam gitu sih. Cuman yang aku inget ya hal-hal kayak gitu sih. Aku tiba-tiba pulang, mama sering dapet telepon, aku tiba-tiba kena serangan ubur-ubur. Terus aku sering banget kayak diam-diam belajar naik motor, terus nabrak orang, kayak walaupun orang gak minta ganti rugi sih, cuman kayak pulang-pulang gak bilang-bilang. Bella beruntung, kedua orang tuanya tidak pernah mengekang dia. Ibunya tidak pernah memaksa dia untuk tampil feminim. Meski terkadang ulahnya kerap bikin sang bunda pusing. Aku tuh dulu suka sama binatang ya, terus suka banget. Nah ada satu rumah, ini dia punya anjingnya lucu-lucu banget. Suatu hari aku manjat rumah orang itu, aku nggak kenal itu orang siapa, dan akhirnya pas aku masuk ke dalam, tiba-tiba yang punya rumah datang. Gila gak? Dan itu pas pintunya dibuka,
Terus aku langsung kabur loh, mungkin mereka pikir aku pencuri atau apa nggak tahu, padahal aku cuma pengen megang anjingnya doang. Jadi anjingnya tuh di halaman rumahnya gitu, aku manjat pagernya gitu, nggak kenal, nggak tahu tuh orang masih inget nggak ya. Maaf ya. Pernah kok nangis-nangis pengen pulang, apalagi kan dulu-dulu ya aku nggak bisa acting, dimarahin sutradara, dimarahin lawan main, dimarahin senior gitu kan, tuh sampai pagi. Panggilan syuting memaksa Iris Bella harus hijrah lagi dari Bandung ke Jakarta. Tidak sendirian, Bella hijrah bersama ayah dan ibu serta adik semata wayangnya. Kala itu, Ibel masih duduk di bangku sekolah menengah atas. Secercah harapan terbentang di depan mata. Tapi ada pula gurat kesedihan lantaran Ibel harus meninggalkan masa-masa indah sebagai remaja berseragam abu-abu. Abis dari Bandung itu kan aku pindah ke Jakarta kan. Aku pindah ke Jakarta karena syuting ini kan. Nah, saat pindah ke Jakarta itu aku homeschooling itu di rumah. Jadi aku berdua sama itunya kan, gurunya. Dan di situ sih mulai kerasa, maksudnya pada saat itu sih agak lebih struggle ke diri aku sendiri, dimana aku memutuskan untuk syuting kan gitu. Tapi waktu itu sedih sih harus ninggalin teman-teman, dan akhirnya ya bisa bilang juga ya ninggalin masa ya sekolah gitu kan, masa ABG kan kita, apalagi SMA kan lagi lagi seru-serunya lah. Perasaan gundah itu masih dirasakan Bella di awal-awal ia bergumul dengan skenario di lokasi syuting. Ada semacam perasaan kehilangan karena tak tuntas melewati masa remaja. Batin tuh kayak agak-agak kayak udah mulai ini tuh pas awal-awal pindah ke Jakarta kan, ninggalin sekolah, maksudnya kehidupan dulu lah yang seru, pulang sekolah banyak teman, terus tiba-tiba harus syuting, harus homeschooling. Itu sih mungkin yang waktu itu lagi kayak kaget, terus kayak shock, terus sedih gitu kan. Terus sedangkan syuting kan ya itu sebuah tanggung jawab gitu, kadang-kadang kita capek tapi belum bisa pulang gitu loh, gitu-gitu sih. Sedangkan kan itu aku lagi 15, 16, 17 lagi ABG lah gitu kan, lagi labil apa. Itu sih di situ yang aku agak struggle gitu. Cerita sedih dan kepahitan tidak semata-mata karena masa remaja yang harus dilepas sebelum waktunya. Kesulitan akting di awal berkarir pun menjadi tekanan hebat bagi Ibel. Maklum, ia terjun ke lokasi syuting tanpa bekal akting sedikit pun. Kebetulan dapat kesempatan itu kan, ditawarin sama orang, dan pas dipikir-pikir ya udah, kesempatan ini juga nggak diberikan untuk setiap orang, dan ini nggak datang setiap hari gitu. Jadi ya udah, kebetulan nekat aja sih gitu. Sebenarnya udah nggak tahu apa-apa tentang dunia acting kan gitu. Pernah kok nangis-nangis pengen pulang, apalagi kan dulu ya aku nggak bisa acting, dimarahin sutradara, dimarahin lawan main, dimarahin senior gitu kan, tuh sampai pagi, dialog banyak banget, nggak apal-apal gitu kan. Ya ngelewatin itu semua lah, aku tahu banget gitu. Kisah pahit di awal perjuangan itu kian panjang, karena di Jakarta, Bella dan keluarganya harus memulai hidup dari titik nol lagi. Sementara di lokasi syuting, Bella terus menghadapi kesulitan dan tantangan yang sama sekali tidak ringan. Di Jakarta tuh nggak ada siapa-siapa, jadi ya benar-benar berjuang lah dari nol. Seru sih kalau dipikir-pikir tuh dulu gitu. Pernah tuh waktu itu syuting di calling pagi jam 7 di airport. Syutingnya di airport, baru di take pagi, hampir mau subuh. Cuman satu scene doang. Terus habis itu pulang udah mau matahari terbit kan. Pas mau pulang tiba-tiba bannya kempes, ban mobil aku, dan itu cuma berdua doang sama mama dong. Kita ganti ban apa segala macam, itu udah seharian lebih kan gitu. Terus harus ganti ban mobil apa segala macam, ya gitulah. Emang pengalaman yang kayak gitu sih yang bikin sekarang tuh lebih berarti, kayak di posisi sekarang tuh lebih bersyukur aja sih. Tapi begitulah,
Meski panjang dan berliku, karir Ibel berlahan semakin matang. Hingga akhirnya ia menjadi artis yang patut diperhitungkan di jagat hiburan. Aku sih mau berterima kasih sama Tante Meriam Bellina. Aku kan waktu pertama kali syuting banget dapat peran antagonis, lumayan peran yang cukup penting gitu kan. Dan aku waktu itu sering lawan mainnya sama Tante Mer. Dan sedangkan dia kan orangnya sangat profesional sekali gitu loh. Sedangkan aku masih baru-baru, nggak bisa acting apa segala macem. Memang orangnya keras, jujur keras. Tapi itu yang membuat aku sampai ya akhirnya memacu untuk terus lebih harus lebih baik, harus kayak pengen buktiin ke orang-orang di sana bahwa ya bisa gitu. Banyak yang komentar katanya kok air mataku kayak keran, kayak ada kerannya, bisa nyala bisa mati gitu. Kalau itu kok langsung gitunya gampang banget, katanya ada kerannya ya, katanya gitu. Kalau apanya sudah nggak melakukan tindakan kriminal, Mbak, gimana kalau sampai ada yang tahu kalau Mbak yang sudah menukar obat-obatan saya? Apa nanti dampak ke depannya untuk Mbak kita sendiri? Pergi kamu! Jangan tunggu saya! Jangan tunggu saya! Jangan! Bu, tolong jangan marah-marah. Bu, tenang, Bu. Ibu gak bisa tenang sebelum orang ini pergi. Pergi kamu! Diam, jangan tunggu saya. Saya paling alergi sama orang susah, tahu. Itulah cuplikan adegan yang dilakoni Bella dalam sinetron Anugerah Cinta. Di sana ia tampil sebagai wanita sederhana. Tapi itu cuma peran, dan Ibel menegaskan kalau sosok yang ia perankan dalam sinetron tersebut sangat kontras dengan karakter dirinya di dunia nyata. Kalau penampilan sih jauh beda banget sama karakter aku di sinetron Anugerah Cinta ini. Soalnya kalau peran aku sendiri kan memang benar-benar dari kampung ya, jadi benar-benar simple banget bajunya. Dan dia selalu feminim, jadi dipakai rok. Sedangkan kalau aku asli ya beda cerita lagi ya. Ya inilah kalau Naura itu kan maksudnya dia benar-benar simple banget. Pakaiannya tuh ya pakaian sehari-hari, hanya t-shirt sama rok, t-shirt, rok terus gitu. Kalau aku ya lebih ke feminim aja sih. Tapi penghayatan perannya yang luar biasa acap kali membuat banyak orang terkecoh. Tidak sedikit pula yang berharap adegan-adegan yang dilakoni Ibel juga terjadi dalam kehidupan nyata. Sebutlah ketika Ibel melakoni peran Naura, kekasih Arka, yang dilakoni Giorgino Abraham. Mbak Kia? Jios di non. Naura. Oh. Ya Allah. Mereka semua begitu baik terhadap aku. Tapi aku malah menyembunyikan sesuatu dari Arka. Hatinya pasti akan hancur kalau suatu hari dia akan tahu aku minta bantuan Nasrin untuk mencari tahu siapa ibukan aku. Aku sangat salut banget sama pasangan itu, sama Gino sama Angel, karena mereka itu pasangan yang profesional gitu loh. Apalagi di sini kan cukup banyak banget yang ya adegan-adegan romantis aku sama Gino, dan di sana ada Angel juga gitu loh. Tapi sama sekali nggak bikin canggung karena mereka berdua profesional banget. Jadi kalau mereka ada di set ya mereka bukan sebagai pasangan tapi ya sebagai karakter mereka masing-masing. Jadi saat kita ada adegan peluk-pelukan atau apa dan ada pacarnya di situ, tapi itu bukan pacarnya Gino pada saat itu, yaitu kita ya lawan main gitu. Jadi kita sesuai sama pekerjaan kita. Malah seneng kalau mereka dapet chemistry-nya, aku malah makin on fire gitu kan, jadi bagus actingnya. Semua itu tentu berakar pada kepiawaian Ibel mendalami setiap peran. Sebenarnya sih kalau untuk awal-awal, kalau misalnya sinetronnya baru mulai, masih promo atau segala macem gitu, biasanya aku kayak ngingetin suatu hal yang sedih yang pernah terjadi dalam ya hidup aku, suatu yang ya pernah aku tangisin dulu sebelumnya. Cuma kalau lama-kelamaan, kayak misalnya itu kan episode 1. Terus kalau misalnya udah mulai kesini, sekarang kan udah 19, udah mulai ke puluhan episode tuh udah mulai nyatu sama karakternya. Jadi kadang-kadang kita ya masuk ke dalam karakter aku, misalnya Naura gitu, terus membayangkan kondisinya seperti apa. Itu sudah
nangis sendiri. Untuk pendalaman karakter sendiri sih itu diasah ya dari episode 1, dari promo gitu. Banyak-banyak bahas skenarionya sih, terus banyak-banyak nanya ke sutradara. Terus juga ya mulai memahami dari scene awal sampai sekarang tuh ya gitulah gitu. Cara pendalamannya dari situ. Bella yang dulu kerap dimarahi senior dan sutradara kini jadi ratu akting. Aktingnya terlihat begitu natural bahkan di saat ia harus meneteskan air mata. Enggak sih, tapi banyak yang komentar katanya kok air mataku kayak keran, kayak ada kerannya, bisa nyala bisa mati gitu. Kalau itu kok langsung gitunya gampang banget, katanya ada kerannya ya katanya gitu. Mau suka atau enggak gitu, kalau kita tuh terbawa sama karakter kita yang kita mainin. Karena dulu aku waktu sekolah tuh tomboy banget, apalagi awal sebelum syuting tuh aku bukan orang yang cengeng, jarang banget nangis. Cuman itu sebelum syuting ya. Setelah syuting, terus sekarang kan semakin sering ya aku dapet karakter-karakter protagonis kayak gini yang sering adegan nangis. Lama-kelamaan aku ikutan. Memang bagusnya sekarang aku gampang nangis kalau lagi syuting, tapi jeleknya dalam kehidupan nyata aku apa-apa jadi gampang nangis gitu. Ke bawah. Kita tipenya nyantai, jadi nggak ada tembak-tembakan sih. Lagi masih zaman ya tembak-tembakannya. Nggak juga sih ya. Iya sih. Ya, Gitu. Deket aja. Kita deket dan ya jalanin aja Iya, gitu begitu. seperti apa. Nyantai aja kok. Gak ada anniversary gitu enggak sih? Iris Bella memang superstar yang unik. Dalam urusan pribadi, ia enggan berbagi cerita. Jejak asmaranya pun tak banyak terekspos. Dan itu sudah terjadi sejak ia masih remaja. Berbeda dengan remaja umumnya, Ibel sepertinya tak banyak memberi tempat untuk menuliskan romansa cinta. Waktu sekolah sih enggak sih, paling tiba-tiba aku pulang lihat tas ransel tuh isinya ada surat gitu. Suratnya tuh kayak ada puisinya, terus ada dikasih kayak coklat bar gitu-gitu sih. Aku juga waktu sekolah tuh tipe yang cuek gitu, jadi ya udah siapa sih nggak mau ngasih tahu, ya udah EGP gitu. Baru tahun 2015, cerita asmara Ibel terungkap ke ruang publik. Waktu itu Ibel kepincut asmara aktor tampan Rezky Aditya. Kita tipenya nyantai, jadi nggak ada tembak-tembakan sih. Lagi masih zaman ya tembak-tembakannya. Nggak juga sih ya. Iya sih. Ya, Gitu. deket aja. Kita deket dan ya jalanin aja Iya, gitu begitu. seperti apa. Nyantai aja kok. Gak ada anniversary gitu enggak sih? Ya dia orangnya begitulah ya, seperti tadi ya, orangnya suka bercanda, selalu bisa bikin ketawa. Tapi serius ya. Iya emang serius, dan itu karena keseriusan kepolosannya dia itu yang lucu. Justru itu sih menurut aku kelebihannya gitu loh. Apa ya, yang dilihat ya itulah dia gitu loh. Karena ya ngomong apa dari isi hatinya gitu loh, bukan yang ada kan tipe orang yang suka peres apa segala macam gitu sih, apa adanya gitu. Kalau misalnya dibilang serius apa enggak sih? Maksudnya hubungan serius tuh gimana ya? Wah, itu namanya penandaan ini Mbak. Sebelumnya kan kita kan baru masih muda ya, ngerti nggak sih? Masih umur jagung. Kepikiran untuk nikah juga belum ya, ngerti nggak sih akunya nih. Jadi kalau misalnya ditanya pernikahan sih susah gitu. Maksudnya pada saat sekarang kan mungkin kalau misalnya cita-cita nikah sama siapa, ya mungkin sekarang ngomong boleh sih nikah tapi ntar 6 tahun lagi. Kalau masih itu kan kita kan nggak ngomong buruknya, nggak ngomong Ya jalanin aja gimana nya ke depannya ya minta doanya yang terbaik aja sih. Let's creep while you and me repeat this bittersweet heat. Cerita cinta Ibel dan Rezky hanya bertahan semusim. Hubungan mereka renggang setelah sinetron yang mereka lakoni bersama tak lagi mengudara di layar kaca. Apalagi setelah sinetron itu, Rezky memilih menekuni dunia bisnis. Sementara Ibel sibuk memintangi sinetron baru. Komunikasi mereka pun terputus. Udah jarang.
jarang. Udah lama banget tahun yang lalu kali. Ya waktu itu memang lagi sama-sama sibuk kerja gitu, udah jarang ketemu, komunikasi juga udah nggak lancar, jadi begitu. Dari kedua belah pihak kita sepakat untuk berteman aja. Sejak putus dari Reski, kisah cinta Ibel menjadi teka-teki. Ia selalu menyimpan semuanya dalam lipatan privasi. Iya itulah Mbak, maksudnya jodoh kan tetap yang ngatur kan yang di atas sih. Kita cuma menjalani doang, cuma bisa berharap berdoa doang gitu. Ya waktu itu memang udah jarang ketemu, udah sama-sama sibuk. Soalnya dia juga di luar kota kan, dia udah nggak di Jakarta lagi, udah jarang ketemu. Terus dia bukan tipe orang yang nggak selalu komunikasi gitu. Jadi ya itulah gimana sih, udah jarang ketemu, nggak komunikasi kan, udah nggak seperti dulu lagi. Ya nggak terlalu masalahin itu sih. Aku juga sekarang lagi di titiknya ya fokus ke kerjaan, apalagi sekarang juga kan jadwal kerja juga padat banget, jadi untuk mikiran yang lain sih belum gitu. Romansa asmaranya kian tak terendus lantaran kesibukan syutingnya semakin menggila. Dan Ibel kini menyibukkan diri dengan hobi barunya berlatih Muay Thai. Iyalah Mbak, maksudnya kapan lagi kita olahraga kan? Seminggu sekali, jadi kalau misalnya waktu kita olahraga, kalau misalnya setengah-setengah kan nanggung, sayang banget gitu. Jadi sepenuhnya.